Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senin 28 Agustus 2023. Kita cek and recheck dan insya Allah hari ini kita akan menikahkan tandan atau mengawinkan tandan ke 12 dari pohon kurma ini yang umurnya 3 tahun 6 bulan. September nanti umur pohon 3 tahun 7 bulan. Nah, umur pohon 3 tahun 6 bulan tapi sudah berproduksi sebanyak 12 tandan. Hari ini akan kita kawinkan tandan yang ke-12 yang itu sudah pecah. Nah, jadi mengawinkan kurma harus menunggu tandan ini pecah dulu baru kita kawinkan. Nah, kenapa bisa pohon kecil ini dengan umur 3 tahun 6 bulan berproduksi sampai 12 mayang, 12 tandan sempurna seperti ini. Ini dikarenakan teknik penanaman benar-benar mengikuti SOP baku sesuai dengan kondisi lahan. Jadi lahan kita menanam kurma itu harus kita perhitungkan terlebih dulu hara, makro, mikro yang ada di sekitar di wilayah yang akan kita tanam. Jadi diukur dulu, dihitung dulu berapa persen N-nya, berapa persen P-nya, berapa persen K-nya, berapa persen Mg, Fe dan segala macam, sebanyak 17 unsur. Nah, setelah kita menghitung semuanya itu, barulah kita mulai melakukan persiapan tanam. Gali lubangnya dulu, terus diisi dengan nutrisi yang disesuaikan dengan hara, makro, mikro dasar yang di lahan tempat akan kita menanam. Jika ada yang kurang maka ditambahkan, kan begitu, harus disesuaikan dengan kebutuhan si tanaman kurma. Setelah semuanya lengkap, barulah bibit ditanam. Nah, bibit ditanam, terus kita juga menghitung kadar air tanahnya. Gunanya untuk apa? Untuk persiapan pengairan nanti. Kalau kadar air tanah terlampau tinggi, terus kita memasukkan pengairan tanpa perhitungan, maka si pohon kurma ini akan kelebihan air. Nah, apapun yang kelebihan tidak akan bagus. Dia harus disesuaikan dengan kebutuhan si tanaman itu. Untuk daerah Indonesia yang memiliki kesesuaian, yang lebih memiliki kesesuaian untuk tanaman gurun, ada 2 wilayahnya, yaitu NTB dan NTT. Untuk NTB sendiri tidak pula semua tempatnya. Betul, si tanaman kurma ini ditanam di wilayah manapun, bukan di NTB, bahkan seluruh Indonesia akan tumbuh dan berbuah, tetapi buah yang berkualitas, yang standar untuk produksi itu tidak di semua tempat. Contoh, untuk di Pulau Lombok ini saja, daerah yang benar-benar bersesuaian untuk tanaman kurma adalah Lombok Utara dan sebagian Lombok Timur. Lombok Tengah itu sebetulnya bukan daerah kurma. Begitu juga Lombok Barat. Kalau ditanam akan tumbuh dan berbuah, tetapi kualitas buahnya tidaklah sama dengan yang di Lombok Utara dan sebagian Lombok Timur. Adapun Lombok Utara sendiri terbagi 2 wilayahnya. Batasnya adalah
dari Sungai Lempenge ke timur itu rumahnya kurma. Lempenge ke barat kurang bagus bila dibandingkan dengan Lempenge ke timur. Kenapa? Kajian kadar unsur kapur yang ada di dalam wilayah tersebut. Kurma membutuhkan kapur yang tinggi atau daerah yang lebih mendekati basah. Lantas di mana lagi? Di Pulau Sumbawa. Nah, Pulau Sumbawa itu juga ada wilayah-wilayah potensial. Itu Sumbawa Besar, Bima, Dompu. Sedangkan Sumbawa Barat sebaiknya tidak diusahakan budidaya tanaman kurma. Jadi untuk memahami semua tentang potensi-potensi itu memang butuh jam terbang, pengalaman dan segala macam. Nah, kita di seluruh Indonesia rata-rata hanya berdasarkan maunya kita, bukan maunya si tanaman. Nah, yang paling kita khawatirkan adalah jika daerah-daerah potensial seperti Lombok Utara, bagian Lombok Timur, Sumbawa Besar, Dompu, Bima dikuasai oleh pihak luar, itu kan investor dari luar. Kita hanya akan menjadi penonton karena daerah itulah yang akan menjadi daerah penghasil kurma terbaik di Indonesia. Oleh karena itu, UWA bersama Ukuadatu meluncurkan program perkebunan kurma Ukuadatu polanya KAP, yaitu pola bagi hasil. Kita bergotong royong bersama-sama memaksimalkan potensi lokal, potensi wilayah yang diberikan oleh Allah, sehingga kita bisa menjadi salah satu negara produsen kurma yang kita miliki sendiri. Nah, jadi kita mencoba untuk berdikari secara bergotong royong untuk menjadi penghasil buah kurma yang selama ini kita impor. Oke, sekian dulu informasi dari UWA, dan ini akan kita kunjungi nanti tanggal 6, tanggal 5-nya Mas Alang dan kawan-kawan ke Lombok tanggal 6. Ini salah satu dari kunjungan kita, sekaligus kita melihat ini buah yang baru belajar, insya Allah juga bisa dicicipi walaupun belum matang benar. Oke, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.